Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Amin. Baca doa selesai. Baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita, apalagi sekarang masih masa-masa pandemi kali ini. Jadi kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita dengan 3M. Yang pertama memakai masker, menjaga jarak, lalu mencuci tangan. Apalagi sekarang lagi munculnya varian COVID terbaru yaitu Omikron. Jadi senantiasa kita harus lebih menjaga kesehatan kita. Baik, ada yang tahu pembelajaran hari ini kita apa? Belum ada ya. Jadi pembelajaran kita kali ini itu mengenai pecahan desimal. Jadi sebelum kita ke pelajaran inti, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pertama yaitu dengan mencermati gambar, siswa dapat memahami teks bacaan dan menjelaskan isi teks untuk menggiring konsep pecahan desimal. Kedua, dengan mengamati contoh dan penjelasan guru, siswa dapat melakukan perkalian dan pembagian pecahan desimal secara mandiri. Dengan model pembelajaran discovery learning, siswa dapat aktif mengikuti pembelajaran dan diharapkan proses belajar lebih bermakna. Yang keempat, dengan latihan soal, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan desimal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu ibu mau bertanya dulu. Ada yang tahu pecahan desimal itu apa sih? Belum ada ya. Jadi ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pecahan desimal. Jadi pecahan desimal itu ialah bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebutnya yaitu pertama penyebutnya yaitu 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, bilangan pecahan desimal ini ditandai dengan tanda koma. Cirinya yaitu tanda koma. Jadi mengenai pecahan desimal ada dua cara untuk menentukan pecahan desimal. Pertama, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan, dan yang kedua yaitu mengalihkan langsung dengan cara disusun. Tetapi hari ini kita akan belajar dengan satu cara terlebih dahulu, yaitu cara pertama yaitu mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. Nah, di dalam cara tersebut ada contoh bentuk pecahan desimal. Jadi contoh bentuk pecahan desimal dari 3/10 yaitu 0,3. Mengapa 0,3? Nah, sesuai dengan ketentuan di dalam matematika, apabila penyebutnya 10, maka ditentukan satu angka di belakang koma. Nah, bentuk pecahan desimal dari 3/100, maka 0,03.
Sama seperti contoh sebelumnya, apabila penyebutnya per 100 maka 2 angka di belakang koma. Yang ketiga yaitu 3 per 1000. Sama seperti sebelumnya 0,0. Apabila penyebutnya 1000 maka ketentuannya yaitu 3 angka di belakang koma. Sampai sini sudah paham ya? Kemudian dalam ada contoh yaitu contoh pertama dalam perkalian pecahan desimal yaitu 0,5 dikali 0,25 sama dengan satu angka di belakang koma maka penyebutnya 10 tambah 5 dikali 2 angka di belakang koma maka penyebutnya 100 dikalikan 5 kali 25 sama dengan 125 per 10 kali 100 maka jawabannya 1000. 125 per 1000 maka jadikan desimal kembali 3 angka penyebutnya 1000 maka 3 angka di belakang koma menjadi 0,125. Sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, kita kembali ke contoh soal. Ada 4 nomor, silahkan dikerjakan. Soal pertama yaitu 0,1 dikali 0,25. Soal kedua yaitu 1,4 dikali 1,02. Nomor 3 1,6 dikali 0,45. Nomor terakhir yaitu nomor 4 0,03 dikali 1,75. Silahkan kerjakan keempat soal yang di papan. Apabila ada kesulitan silahkan bertanya. Kalau tidak ada silahkan dikerjakan dengan tenang. Nah, dari keempat soal ini silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 sampai 15 menit. Setelah itu kita akan membahas keempat soal ini bersama-sama. Silahkan dikerjakan. Nah, sudah selesai ya waktunya. Sudah cukup 15 menit. Semuanya juga sudah selesai. Jadi kita akan membahas keempat soal tersebut. Apabila jawabannya betul silakan di checklist. Jika salah diberi tanda silang saja ya secara mandiri. Nah, untuk soal pertama dengan soal 0,1 dikali 0,25. Jawabannya satu angka di belakang koma berarti per 10. Ditulis angka 1 dikali 0,25 2 angka di belakang koma maka per 100. 25 dituliskan maka 1 dikali 25 berarti 25. 10 dikali 100 berarti 1000. 25 per 1000 per 1000 berarti 3 angka di belakang koma berarti 0,025. Karena 3 angka di belakang koma maka kita menambahkan 0 di depan angka 25. Yang betul silahkan, yang sama jawabannya silahkan di checklist. Yang belum benar silahkan diberi tanda silang. Selanjutnya kita akan ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu soalnya 1,4 dikali 1,02. Jadi 1,4 satu angka di belakang koma berarti 1/10. 1,4 kita tuliskan 14 dikali 1,02. 2 angka di belakang koma berarti per 100. 1,02 kita tuliskan 102. Sama dengan 14 dikali 102. 1000
428 per 10 dikali 100 berarti 1000, sama dengan per 1000 berarti 3 angka di belakang koma, maka kita kasih koma di belakang angka 1 berarti 1,428. Yang benar jawabannya silahkan di checklist, yang salah atau belum benar silahkan diberi tanda silang. Kita ke jawaban ke soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu 1,6 dikali 0,45 sama dengan 1,6 sama dengan per 10. 1,6 kita tuliskan 16 dikali 2 angka di belakang koma berarti per 100 kita tuliskan 45 sama dengan 16 dikali 45 sama dengan 720. 720 per 10 kali 100 sama dengan per 1000. Jawabannya per 1000 berarti 3 angka di belakang koma berarti 720. 0,720. Jika jawabannya benar silahkan di checklist, jika salah silahkan diberi tanda silang. Kita menuju soal terakhir yaitu soal nomor 4. 0,03 dikali 1,75 sama dengan 2 angka di belakang koma berarti per 100. 3 dikali 2 angka di belakang koma per 100, 175 sama dengan 3 kali 175 berarti 525 per 100 kali 100 berarti 10.000. Karena per 10.000 maka 4 angka di belakang koma sesuai dengan nolnya, maka 0,0525. Yang benar jawabannya silahkan di checklist. Nah, jawabannya yang benar semua nilainya 100, yang 3 nilainya 90, yang 2 nilainya 80, dan yang 1 nilainya 70. Yang tidak benar sama sekali nilainya 60 ya. Nah, karena sudah paham dengan soal secara langsung, angkanya secara langsung, sekarang Ibu akan berikan contoh soal yang soal cerita. Contoh soal saja, bukan latihan. Ini sebagai refleksi saja. Siti membeli 3 buah jeruk. Setiap jeruk memiliki berat 0,25 kilogram. Berapakah keseluruhan berat jeruk Siti? Jadi, mengenai soal cerita tersebut dapat kita tuliskan Siti membeli 3 buah jeruk. Setiap satu jeruk beratnya 0,25 kilogram. Nah, jadi cara penjumlahannya yaitu penyelesaian ada berapa jeruk? 3 jeruk dikali
berat 1 jeruk 0,25. Jadi sama dengan 3 kali 0,25 kita jadikan pecahan. Jadi dua angka di belakang koma berarti 125/100 sama dengan 3 dikali 25. 3 kali 25 sama dengan 75. 75 di sini ada per 100, maka diturunkan menjadi 75/100. 75/100 dijadikan desimal, berarti jawabannya berarti dua angka di belakang, karena per 100 maka dua angka di belakang koma, jadi 0,75. Sudah paham ya dengan soal cerita? Ya, beda-beda sedikit lah, hanya ini menggambarkan cerita yang tadi, soal yang tadi secara langsung. Jadi kalau sudah paham, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Kalian luar biasa, kalian mudah memahami pembelajaran yang Ibu berikan hari ini. Untuk itu silahkan membaca doa dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Membaca doa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik, sampai di sini saja Ibu ucapkan terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.